Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Al-Mustari. Oke, sekarang kita lanjut lagi membahas tentang ilmu balaghah, yakni bahasan tentang isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah. Nah, untuk memahami isti'arah tamtsiliyah ada dua materi yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu ya. Yang pertama tentang tasybih, khususnya tentang tasybih tamtsil. Dan yang kedua adalah tentang isti'arah. Nah, baru bisa kita belajar memahami tentang isti'arah tamtsilah. Karena kalau dua materi itu belum dipahami, ya lumayan jauh gitu ya loncatnya. Sehingga perlu pemahaman yang lebih keras lagi. Tapi kalau pemahaman tentang tasybih dan isti'arahnya sudah khatam gitu, insya Allah ini lebih mudah untuk dipahami. Sedikit mereview ya teman-teman sekalian tentang isti'arah dan juga tentang tasybih tamtsil. Yang dimaksud dengan isti'arah itu adalah tasybih hudhifa hadu torfaihi. Jadi isti'arah adalah tasybih, uslub tasybih yang dibuang salah satu torofnya, baik itu musyabbah ataupun musyabbah bih. Adapun yang dimaksud dengan tasybih tamtsil adalah huwa makana wajhu syabah fihi suratun muntaza'ah min muta'addad, yakni tasybih yang keadaan wajah syabahnya itu terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Kan ada tasybih mufrad, ada tasybih tamtsil. Nah, kalau tasybih tamtsil itu jadi mentasybihkan atau menyerupakan suatu rangkaian. Contohnya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Seperti itu ya contohnya. Nah, sekarang isti'arah tamtsilnya adalah tarkibun ustu'mila fi ghairi ma wudi'alah li alaqatil musyabahah ma qarinah ma'ni'ah min iradah ma'nahul asli. Susunan kalimat yang digunakan bukan pada tempatnya, artinya dipahami itu bukan makna aslinya, melainkan makna majazinya. Karena ada alaqah musyabahah, karena memang tadi asalnya tasbih, berarti alaqahnya musyabahah. Kemudian ada juga korena ataupun alasan yang mencegah untuk difahami dengan makna yang asli, makna yang sebenarnya. Secara mudahnya, secara simpelnya nih, isti'arah tamtsiliyah itu adalah tasybih yang dibuang musyabahnya. Ataupun dapat kita fahami, dapat kita bandingkan bahwa isti'arah tamtsiliyah itu seperti halnya peribahasa dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Indonesia. Contoh peribahasa dari bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Tak ada gading yang tak retak. Ataupun sedia payung sebelum hujan. Atau bisa juga bagaikan kera menjadi monyet. Seperti itu ya contohnya. Artinya gini ya teman-teman, bahwa peribahasa tadi tidak dimaknai makna aslinya, melainkan makna yang lain. Contohnya kan tadi sedia payung sebelum hujan, itu artinya bukan menyuruh kita membawa payung, bukan. Tapi maksudnya adalah supaya kita menyiapkan segala sesuatu sebelum melakukan sesuatu. Itu. Ataupun tak ada gading yang tak, maksudnya segala sesuatu itu pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya, dan lain sebagainya. Sekarang, marilah kita mengambil contoh peribahasa ataupun isti'arah tamtsiliyah dalam bahasa Arab.
anta tarqumu 'alal ma, yang artinya engkau melukis di permukaan air. Ungkapan di atas ini disampaikan kepada seorang yang menekuni sesuatu, melakukan sesuatu yang susah untuk dicapainya gitu ya. Susah untuk diselesaikan. Sehingga dikatakan anta tarqumu 'alal ma. Engkau melukis di atas air. Ya susah. Melukis di atas air gimana jadinya ya? Kan ribet kayak gitu ya. Kemudian contoh yang lainnya, qabla rima tumla'ul kana'in. Sebelum memanah, wadah anak panahmu harus penuh. Nah, ini mungkin ya mirip-mirip dengan peribahasa yang tadi ya. Sedia payung sebelum hujan. Ya maksudnya adalah sebelum kita melakukan sesuatu ada persiapan terlebih dahulu. Contohnya dikatakan kepada orang yang akan membangun rumah, ya harus ada bahan-bahannya terlebih dahulu, ada bekalnya dulu, ada persiapannya terlebih dahulu. Contoh lain ya di Al-Quran, di surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Nah, yang jadi isti'arah tamtsiliyah di sini adalah kata la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang artinya janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Di sini mendahului di sini bukan kita lagi jalan mendahului, gak boleh, bukan gitu. Tetapi maksudnya lebih jauh dari itu, yakni maksud dari isti'arah tamtsiliyah di sini adalah ya kita tidak boleh menetapkan suatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan juga dari Rasulnya. Contoh yang lainnya, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Yang artinya, kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Ini terdapat di Al-Baqarah ayat 143. Maksud ungkapan mimay yang qalibu ala akibaih, daripada orang yang berbalik ke belakang. Di sini bukan makna aslinya ya, balik kanan begitu ya, berbalik 180 derajat. Tapi maksudnya adalah ini merupakan perumpamaan bagi orang-orang yang murtad, yang dulunya itu musyrik, Islam balik lagi ke kemusyrikannya, maka ditasbihkanlah dengan yang qalib ala akibaih, orang yang berbalik ke belakang. Contoh yang lainnya di sini, anta tadribu fi hadidin barid, yang artinya kamu menempa besi yang dingin. Nah, kalau kita itu mau menempa besi, harusnya besi itu besi yang panas biar bisa dibentuk jadi pisau, jadi golok dan lain sebagainya. Tapi kalau udah dingin ya keras jadinya. Ya perumpamaan ini ya telat lah gitu ya, melakukan sesuatu tapi udah telat gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Contoh lainnya, likulli sharimin nabwah. Yang artinya setiap pedang itu ada bagian tumpulnya. Nah, ini mungkin mirip-mirip dengan peribahasa tak ada gading yang tak retak. Maksudnya adalah segala sesuatu itu pasti ada kekurangannya. Orang hebat pun ada kelemahannya. Orang sepintar apapun pasti ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Nah, ini ditasbihkan dengan likulis sharimin nabwah, atau kalau dalam bahasa Indonesia tak ada gading yang tak retak. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya insya Allah mudah ya untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan isti'arah tamtsiliyah. Ya simpelnya isti'arah tamtsiliyah itu adalah peribahasa dalam bahasa Arab. Semoga mudah untuk difahami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.